Assalamualaikum, selamat pagi. Perkenankan saya Ken Sabardiman Sucipto, dosen tetap di Institut Teknologi dan Bisnis Bina Sarana Global untuk prodi Sistem Informasi. Perkenankan, saya hari ini akan menyampaikan paparan mengenai rencana pembelajaran semester untuk mata kuliah pengantar akuntansi 1. Mata kuliah ini diberikan di semester 2 untuk prodi Sistem Informasi. Baik, deskripsi mata kuliah ini adalah ingin memberikan pemahaman dan pengetahuan tentang dasar akuntansi keuangan, persamaan akuntansi, teknik pemrosesan data akuntansi yang meliputi jurnal, buku besar, buku worksheet, serta dasar penyusunan laporan keuangan baik untuk perusahaan jasa, dagang, maupun manufaktur. Setelah menyelesaikan mata kuliah ini, diharapkan mahasiswa memiliki pemahaman dan pengetahuan tentang dasar akuntansi keuangan, sehingga dapat menyusun laporan keuangan perusahaan dagang, jasa, dan manufaktur. Kemudian, untuk tujuan instruksional umumnya adalah meningkatkan kemampuan mahasiswa sehingga dapat menjelaskan konsep akuntansi dan kegunaan laporan keuangan, serta mengerti tahapan dalam siklus akuntansi dalam perusahaan jasa, dagang, maupun perusahaan manufaktur, sehingga dapat melakukan proses pencatatan dalam siklus akuntansi sampai menyusun laporan keuangan. Pertemuan ini dilakukan selama 16 kali, termasuk 2 kali untuk UTS dan UAS, sehingga praktis pertemuan di kelas dilakukan selama 14 kali tatap muka. Pada minggu pertama, kita tentu akan membahas mengenai pendahuluan bagaimana mahasiswa mampu menjelaskan apakah definisi akuntansi itu, mengidentifikasi pengguna dan manfaat akuntansi, menjelaskan mana prinsip akuntansi berterima umum dan prinsip cost. Metode dan alat pembelajaran kita menggunakan materi yang kita berikan kepada mahasiswa di awal semester. Kemudian kita juga memberikan ruang untuk diskusi termasuk tanggung jawab. Dan alat bantu yang kita gunakan adalah berupa slide, infocus, dan whiteboard. Dalam setiap kali pertemuan selalu saya menyisipkan beberapa kasus yang terjadi di dunia nyata sehingga mahasiswa dapat membandingkan antara teori yang mereka terima di kelas untuk diterapkan di lapangan. Berikutnya, pada minggu kedua, materi minggu kedua dan ketiga kita berikan materi tentang persamaan akuntansi. Di dalam materi ini, di dalam minggu kedua dan ketiga ini, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan persamaan akuntansi seperti apa, menjelaskan mana aktiva, kewajiban, dan ekuitas pemilik. Kemudian menganalisis pengaruh transaksi bisnis terhadap persamaan akuntansi, memahami laporan keuangan, dan termasuk menyiapkan laporan keuangan. Pada minggu keempat dan kelima, maka tahapan berikutnya setelah melangkah dari persamaan akuntansi, maka mahasiswa diharapkan akan belajar mengenai bagaimana proses pencatatan dilakukan. Pada tahapan ini, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan makna rekening dan manfaat rekening dalam proses pencatatan tersebut, mendefinisikan makna debit dan kredit, dan menjelaskan penggunaan debit dan kredit dalam pencatatan transaksi bisnis. Kemudian mengidentifikasi langkah dasar dalam proses pencatatan, menjelaskan makna jurnal dan manfaat jurnal dalam proses pencatatan, dan menjelaskan makna buku besar dan manfaat buku besar dalam proses pencatatan. Berikutnya, masih di minggu yang sama, proses pencatatan masih ada tahapan yang mereka harus mampu menjelaskan makna pemindah bukuan atau posting dan manfaat pemindah bukuan dalam proses pencatatan. Selanjutnya, tahapan akhir dari proses pencatatan ini mereka diharapkan mampu menyiapkan neraca saldo dan mengetahui tujuan penyiapan dari neraca saldo itu sendiri. Minggu berikutnya, pertemuan ke-6 dan ke-7, maka mereka akan belajar mengenai bagaimana melakukan proses penyesuaian atau adjustment. Kenapa dilakukan proses adjustment? Karena proses adjustment dilakukan karena perbedaan waktu. Kenapa terjadi perbedaan waktu? Terutama pada saat krusial ketika pada akhir periode. Seringkali
apa yang kita catat di awal akan berbeda dengan apa yang kita maksud. Ya. Di sini mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan asumsi dari time period atau periode waktunya, kemudian menjelaskan akuntansi dengan basis accrual, menjelaskan alasan diperlukannya jurnal penyesuaian, mengidentifikasi jenis-jenis jurnal penyesuaian, menyiapkan jurnal penyesuaian untuk prepayment atau biaya dibayar di muka, menyiapkan jurnal penyesuaian untuk accrual atau pengakuan biaya maupun pendapatan yang ditangguhkan, dan memahami sifat dan manfaat dari neraca saldo setelah penyesuaian. Pada tahapan ini, mahasiswa diharapkan mampu menganalisis rekening-rekening yang terkait dan rekening apa sajakah yang harus memerlukan proses penyesuaian agar laporan keuangan menjadi benar pada akhir periode. Pada minggu berikutnya, minggu ke-6 dan ke-7, maka diharapkan mahasiswa sudah melalui proses tahapan sebagian siklus akuntansi sehingga mereka mampu melakukan penyelesaian siklus akuntansi. Dalam fase ini, maka mahasiswa diharapkan dapat memahami bagaimana penyiapan neraca lajur 10 kolom, memahami proses penutupan buku besar, menjelaskan isi dan tujuan dari neraca saldo setelah penutupan. Di samping itu, mereka mampu menjelaskan langkah-langkah menyeluruh yang dibutuhkan dalam siklus akuntansi, termasuk menjelaskan pendekatan untuk menyiapkan jurnal koreksi bila mana diperlukan, sekaligus mengidentifikasi komponen-komponen laporan posisi keuangan dan yang sudah terklasifikasi. Dalam pertemuan 16 kali ini, maka di minggu ke-8 akan dilakukan mid semester sehingga untuk melihat sejauh mana kemampuan mahasiswa menerima materi-materi selama kurun waktu dari minggu pertama sampai dengan minggu ke-7. Kemudian pada minggu ke-9 dan ke-10, yaitu mahasiswa melangkah untuk belajar mengenai bagaimana siklus akuntansi untuk perusahaan dagang. Dalam ini mahasiswa yang diharapkan mampu untuk membedakan bagaimana karakteristik perusahaan jasa, bagaimana karakteristik perusahaan dagang. Menjelaskan jurnal-jurnal yang terkait dengan perusahaan dagang, baik jurnal pembelian dengan menggunakan sistem perpetual maupun periodik. Menjelaskan jurnal penjualan dengan menggunakan sistem perpetual dan periodik. Menjelaskan langkah-langkah siklus akuntansi dalam perusahaan dagang. Membedakan format laporan laba rugi multiple step dan single step. Menjelaskan perhitungan dan manfaat informasi laba kotor, serta dapat menentukan perhitungan harga pokok penjualan dengan menggunakan sistem pencatatan periodik. Kemudian pada pertemuan berikutnya, di minggu 11 dan 12, maka akan dibahas mengenai sistem informasi akuntansi. Dalam materi ini diharapkan mahasiswa mampu mengidentifikasi prinsip dasar sistem informasi akuntansi, menjelaskan tahap-tahap penyusunan sistem akuntansi, kemudian menjelaskan sifat dan kegunaan buku besar pembantu, menjelaskan penggunaan jurnal khusus bila mana perlu dalam proses pencatatan, dan melakukan pemindah bukuan jurnal khusus ke dalam proses pencatatan. Menginjak kepada pertemuan ke-13, maka akan dibahas mengenai akuntansi manajerial. Dalam hal ini, tentu diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan karakteristik akuntansi manajerial, mendefinisikan 3 kelompok biaya manufaktur, membedakan antara biaya periodik dan biaya produk, menjelaskan perbedaan antara laporan laba rugi perusahaan dagang dan perusahaan manufaktur, serta dapat melakukan pemindah bukuan jurnal khusus ke dalam buku besar. Kemudian pertemuan terakhir di minggu ke-14 dan 15, maka akan dibahas mengenai bagaimana perlakuan akuntansi kas. Pada saat pembahasan ini, hasil akhirnya adalah diharapkan mahasiswa mampu mendefinisikan bagaimana akun kas atau yang setara dengan kas. Kemudian mengidentifikasikan pengendalian internal, memahami mengapa terjadi fraud, terutama pada kas, mengidentifikasikan prinsip pengendalian internal untuk kas, menjelaskan prinsip pengendalian internal untuk penerimaan kas,
Menggunakan aplikasi untuk pengendalian internal untuk pengeluaran kas, termasuk dapat mendeskripsikan operasional dana kas kecil. Kemudian dapat mengidentifikasikan karakteristik rekening bank dan serta dapat menyiapkan rekonsiliasi bank. Pada akhir pertemuan, diharapkan mahasiswa juga mampu menjelaskan pelaporan kas dan pengungkapan yang diperlukan, serta mahasiswa mengetahui pernyataan standar akuntansi keuangan dan IFRS yang menjadi acuan pencatatan dalam pelaporan kas. Dan pada minggu ke-16 dilakukan pengujian terakhir dalam bentuk ujian akhir semester. Ujian akhir semester dibuat menjadi dua model, yang satu ada IC dan sekaligus juga ada multiple choice-nya. Penjabaran mengenai RPS ini dimaksudkan untuk digunakan sebagai pelaporan PDD UKTPT yang disarankan atau yang disarankan oleh Dikti. Jadi sedikit kembali ke awal bahwa saya memiliki background di bidang prodi akuntansi, tetapi S2 saya di prodi manajemen, magister manajemen, tetapi saya dalam pembelajaran lebih nyaman mengajar tentang bidang-bidang akuntansi, walaupun pada akhirnya saya harus juga mengembangkan diri untuk hal-hal yang bersifat manajerial. Demikian yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan dapat dipahami oleh seluruhnya dan bermanfaat bagi semua pihak. Selamat malam.